pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Kalau bahasa orang nama Kombi, Bible John chapter 21 verse 17 to 19 to 15 and to 19. Kalau percaya pada ada nggak senyum-senyum? Bukan John tadi, John memang tahu. John 21 verse 15 to 19. Itu bahasa anak Kopian. Sudah mendapatkannya, amin. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yang gak bawa kitab gak apa-apa. Saya sudah ada tampilkan di slide, tapi setelah itu fokus di slide tadi. Kita akan baca firman Tuhan ini, gembalakanlah domba-dombaku 3:21. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika kau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara-saudari, lihat di kanan kita, katakan sama mereka, "Ikutlah Tuhan Yesus." Ya, karena kalau kita mengikut Tuhan, kita tidak akan kecewa, amin. Karena orang yang mengikut Tuhan, percaya Tuhan, Alkitab catat, orang itu tidak akan kecewa. Dan kalau di Alkitab catat lagi, yang mengikut dan mengandalkan manusia, tertutuklah orang itu. Jadi kalau kita di tempat ini, berarti sesuai dengan tema yang akan saya berikan untuk kita renungkan, kita dikhususkan, amin. Kalau begitu Bapak Ibu, coba lihat, kalau di samping kiri kita atau kanan kita, pasangan kita, ya puji Tuhan. Tapi kalau istri orang, jangan bilang kau dikhususkan untuk Tuhan. Kalau bicara tentang dikhususkan atau spesial, itu saya ambil di ayat 19 tadi. Ikutlah aku. Ikutlah aku, blok B dibilang. Ikutlah aku, blok F6. Ikutlah aku, blok F1 sampai blok F5. Kalau kita dikatakan seperti itu oleh Tuhan Yesus, yang kita responi, yes, I do follow to Jesus. Amin. Nah, itu bahasa orang negara lain. Saya tanya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau follow to Jesus, kalau kita mau dikhususkan dan kita mau spesial seperti firman Tuhan ini, ikutlah aku, artinya dikhususkan. Hal ini dikatakan bahwa Yesus untuk menyatakan sama satu murid yang bernama Simon Peter,
Simon Petrus, yang dimana waktu kau mati, waktu masa tuamu, engkau kudapati memuliakan nama Allah. Amin. Itulah orang-orang yang dikhususkan. Orang itu matinya memuliakan nama Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Follow me." Itu kan maksud saya, maksudnya Yesus, "Follow me, Peter." Jadi kalau bahasa mereka, "Apologeo." Amin. Itu satu bahasa kita. Jadi kalau Kematian Raya ada lagi bahasa tambahan, "Apologeo." Apa itu? Kan cuma yang dikatakan di sini. Kalau Kematian Raya ada apologeo, berarti pengikut Tuhan. Kalau itu status gak apa. Nanti ditanya cuma ada apologeo, pengikut Kristus. Amin. Kalau sering mewariskan Kristus itu sudah biasa. Kalau dibilang apologeo, pengikut Kristus yang dikhususkan oleh Kristus. Dan pagi hari ini Bapak Ibu yang hadir sudah menjadi apologeo. Amin. Lihat kiri kananmu, bilang apologeo. Ya, kalau seandainya dia bolos, itu pengikut iblis. Ada satu bahasa dia bolos, artinya si setan, si iblis. Tapi kita bukan dia bolos, aku apologeo. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, Simon Petrus, ada namanya di sini, minta maaf kalau ada namanya Simon atau Petrus, saya minta maaf, bukan maksud saya menyinggung namamu yang sudah dibuat oleh orang tua. Karena Simon Petrus yang artinya batu karang, bukan kerangkaya. Jangan salah tafsir. Batu karang artinya di sini nanti imanmu dan pelayananmu harus seperti batu karang, tidak tergoyahkan. Yang dipanggil Tuhan dari seorang nelayan ikan dipanggil menjadi seorang nelayan manusia. Dulu kerjanya menjadi penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Kalau dalam konteks sekarang, mungkin dulu keluarga yang tidak ikut Tuhan, sekarang menjadi keluarga yang mau melayani Tuhan. Keluarga yang dulu tidak percaya Tuhan, sekarang berubah menjadi keluarga yang sangat-sangat percaya sama Tuhan. Dan begitulah yang disebut apologeo, yang dikhususkan, yang sudah dipanggil untuk mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat kata definisi khusus ini tidak jauh beda dengan terjemahan Alkitabnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dia memiliki kata khas dan istimewa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini, engkau khas dan engkau istimewa di mata Tuhan. Amin. Kalau begitu, ibu, suamimu itu istimewa gak di mata Tuhan? Amin ibu. Jangan lihat dia agak hitam, kemudian keriput, keningnya sudah mengkilat. Dia tetap istimewa yang Tuhan berikan kepadamu. Ada amin. Kalau begitu kita kembali kepada Bapak sekarang ibu. Ibu, engkau istimewa di mata suamimu. Amin. Kalau begitu, kalau orang yang sama-sama spesial, sama-sama khas, berarti orang ini orang yang langka, harus diawetkan. Ada amin. Bukan hanya binatang yang langka, kita pun juga langka. Kalau sudah punya istri, kalau punya suami, engkau langka. Tidak ada lagi gantinya di luar sana. Ada amin. Kalau ada di luar sana, sangka. Tapi karena kita orang yang khas, orang yang istimewa, kita berbeda. Greek atau Yunaninya itu bahasanya adalah hekaston, artinya everyone, hanya satu saja, gak ada yang lain daripada itu. Artinya begini, Bu Gembala gak bisa jadi Pak Gembala yang sama seperti saya lagi. Berat badannya, tatapan matanya, kulitnya, gak ada lagi di luar sana.
Begitu juga jemaat Tuhan, mencari yang lagi bagaimana, gak akan ada yang sama. Makanya kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan membedakan manusia, apalagi yang hebat masih bisa dibedakan. Tapi saya sampai sekarang sudah dibedakan mana ada yang si Ultra Ultra. Karena saya pakai Ultra, enggak Pak Ultra. Jadi paling enak manggilnya dong, singkat saja. Tapi waktu saya tanya mamanya bisa bedakan, bisa. Berarti artinya Tuhan menciptakan kita berbeda supaya kita tidak nanti salah ambil. Amin. Saya kalau sama bagian ada 5 orang, bingung bagian. Di mata saya benar tidak? Harus ditanya dulu. Apa orang kesukaan itu? Aku akan favorit dia harus diseleksi dulu. Dan puji Tuhan, kita walaupun satu keluarga berbeda-beda, mungkin hanya tatapan mata, hidup yang akan sama, ada yang menepis, ada yang maju, ada yang mata sini, ada yang mata besar, tapi semuanya berbeda karena disebut kas. Amin. Jadi kita istimewa di mata siapa? Di mata Tuhan. Apalagi di mata siapa? Di mata orang tua dan pasangan kita. Kalau begitu kita lanjut lagi firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Bagaimana cara kita menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan? Kita baca jemaat Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Kita harus mengasihi Tuhan dengan unlimited, bukan limited. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang unlimited itu tidak ada batasannya. Ada amin. Artinya anak remaja, engkau tak pakai batasan. Aku nanti mengasihi Tuhan untuk 24 tahun setelah aku menikah. Oh, kalau aku mereka ketemu aku langsung. Itu batasan pakai limited. Tapi kalau kita pakai unlimited, tidak ada batasan sampai akhir hidup kita. Tuhan percayakan. Mau berapa puluh tahun hidup di dunia, yang penting unlimited. Berarti tidak ada syarat untuk Tuhan. Amin. Tuhan pokoknya kalau enggak dia jodoh, ambillah. Wah, itu macam Tuhan itu. Ini kasih limited. Tuhan, kalau aku nggak jebol di sini, aku nggak akan mau ikut ibadah lagi. Bapak Ibu Saudara, itu kasih limited. Kasihnya ada batasan. Nah, lalu dari tempat ini jangan minta sama Tuhan terlalu banyak. Karena Tuhan yang minta samamu, percaya saja kepada-Ku. Amin. Kalau begitu respon kita sama, percaya saja sama Dia. Jangan minta Tuhan kalau aku nanti besar, aku nanti punya istri yang cantik, pakai seksi, pandai nyanyi, pakai apa itu. Datang malaikat bilang, mimpi. Ya, modelmu hanya pandai rebahan. Mimpi. Begitu juga dengan putri. Jangan minta kayak hitam Korea. Minta kasih saja nggak apa-apa. Walaupun hitam sedikit, asal tangannya yang penting dia setia. Amin. Putri-putri harus cari Korea. Oh, jauh di sana bungkusnya mahal deh. Mimpi sampai 23 nikah. Jangan jadi halu. Amin. Untuk remaja, Bapak Ibu sekarang. Bu, Pak, mengasihi Tuhan dengan unlimited. Berarti itu tidak ada batasan kalau Tuhan. Sambil kerja pun engkau bisa mengasihi Dia. Amin. Sambil engkau masaku bisa mengasihi Tuhan. Sambil engkau kemanapun melangkah bisa mengasihi Tuhan. Ibu-ibu masak saja pun dengan sukacita. Itu juga mengasihi Tuhan. Coba kau masak, pokoknya habis kau makan garam, makan jangan. Itu sama saja kau mengasihi Tuhan.
Engkau hanya limiti pas tanggal 5 sampai tanggal 8, apa yang kau senangkan? Sayang, aku mau dibantu. Pas tanggal gajian muda itu, pas sudah akhir-akhir bulan, mudah-mudahan di sini kita ada. Amin. Di luar dari sini mungkin ada. Ya, di sini tidak ada, tapi saya ketemu ada orang seperti itu. Dan puji Tuhan, kalau di sini belum saya temukan, mungkin ada, mungkin tidak ada. Karena Bapak Saudara mengasihi Tuhan dengan unlimited itu dipraktekkan di dalam keluarga dulu. Karena di dalam keluarga agape yang dari Tuhan, yang kita jaga, kita pelihara, yang kita rawat, itu akan membawa kekekalan kepada kehidupan yang akan datang. Makanya kita bersyukur khotbah hari ini Bapak Ibu berterima kasih sama Tuhan karena mengasihi Dia itu bukan unlimited tapi unlimited. Nanti kalau kita sudah mati, kita akan mengasihi Dia juga di surga nanti di sana. Karena kalau mengasihi Tuhan dengan unlimited itu melampaui dari batas pikiran, waktu yang kita akan jalani. Karena mengasihi Tuhan dengan unlimited, anak-anak pun akan melihat yang engkau sudah tanamkan di dalam hidup keluarga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang kasih unlimited, Yesus sudah melakukannya. Dia datang dari surga mengunjungi bumi ini. Dan waktu dia mengunjungi bumi, dia lepas kekekalannya itu yang unlimited itu, tapi dia bawa kasih yang unlimited untuk kita manusia. Supaya kasih yang unlimited itu kita terima dan kita percayai. Waktu kasih unlimited itu sudah melingkupi kita dan kita percaya bahwa Dia sudah mengasihi kita. Untuk itu Bapak Ibu diminta untuk mengasihi Dia dengan unlimited, bukan limited. Di ayat ke-15 Yesus bertanya sama Simon, Simon, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kedua kali, Simon, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Ketiga kali, Simon, apakah kau mengasihiku? Petrus tersadar. Dia baru menyadari pertanyaan yang ketiga ini membuat Petrus sedih karena mengingat peristiwa bagaimana Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat Petrus bersedih dengan pertanyaan Yesus sebanyak 3 kali. Simon Petrus mengingat sikapnya dahulu terhadap Tuhan. Dalam konteks ini, Simon percaya Tuhan dalam kondisi yang baik. Waktu kondisi tidak baik, Simon menyangkal Tuhan. Ini yang sering terjadi di iman kekristenan. Bukan hanya kepada jemaat, tapi hamba Tuhan. Waktu ditolak, apakah kita mau mengikuti Dia? Apakah kita tetap percaya akan Dia? Apakah kita tetap mau mengandalkan Dia? Simon Petrus sedih sekali. Dia tidak bisa lagi mengungkapkan kata-kata karena dulu dia pernah menggunakan Yesus sebanyak 3 kali dan diingatkan oleh ayam jantan kayaknya. Karena yang jantan suka berbohong. Jadi Bapak Ibu kalau bangun pagi-pagi, ingat ya kalau ada ayam, di sini jangan bangun ayam. Disitulah Simon Petrus mengingat bahwa dia sudah menyangkal Tuhan. Ada di gereja Jawa terkenal gereja ayam jantan. Tidak terkenal nama gerejanya karena di gereja itu di pintu di pagar gereja itu ayam jantan yang ditaruh.
menjadi ikon gereja. Jadi waktu ditanya kenapa ikon gereja itu ayam, supaya jemaat Tuhan datang ke gereja ingat supaya jangan menyangkal Yesus. Mantap juga ini doa. Jadi kok bisa menentukan Pak Eri terobsesi? Ingat gak orang yang datang di depan? Jadi Bapak Ibu yang suka menyangkal Tuhan ingat ada ayam jantan. Ya di Jawa ada gereja itu. Jadi bilang gereja yang jantan. Kan nama gereja banyak sekali. Di SDA, gereja satu jam saja, gereja, pokoknya gereja itu banyak lah. Bapak Ibu Saudara, gimana terobsesi? Kita buat ayam jantan di situ supaya waktu kita lihat ke gereja, tulis Simon, ini gara-gara kau Simon. Karena kalau menyangkal Tuhan, masih ada pengampunan. Tapi kalau kita tidak percaya dengan Roh Kudus, bahayanya langsung ke neraka. Itulah hebatnya ya. Alkitab, dosa yang tidak dapat diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Tapi dosa kalau menghina Yesus yang masih ada kasih anugerah. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang menghujat Roh Kudus. Amin. Ada pekerjaan Roh Kudus. Tidak. Karena pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita bisa mengenal pribadi Tuhan yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita menjadi orang spesial yang datang Tuhan. Mari kita baca bersama-sama poin yang kedua 3, 2, 1. Jangan berubah dan berpikir negatif saat engkau mengikut Tuhan. Kalau begitu, lihat diri kata berpikir negatif. Bapak Ibu Saudara, dalam mengikut Tuhan, Yesus bertanya, aku berkata kepadamu, keluarga yang enam, apakah engkau mau setia samaku? Waktu masih mudamu, masih kuat, masih hebat, kerja sampai lembur, masih bisa. Apakah mau mengikut aku, mau hadir dan memuliakan namaku? Itu pertanyaan yang disampaikan ke Simon Petrus. Dan Simon Petrus kita tarik untuk kehidupan sekarang. Aku berkata kepada jemaat Erna, apakah engkau masih muda mau mengikutiku? Waktu nanti kau tua, mungkin tak bisa lagi berjalan, harus digeser pakai kursi roda, atau nanti waktu masa tua harus ditata oleh cucu. Masihkah kau mau mengikut aku, percaya aku? Pertanyaan ini karena Tuhan sudah mengkhususkan Bapak Ibu di tempat ini. Kalau engkau sudah dikhususkan, engkau khas dan istimewa. Karena di surga tidak ada batasan. Yang melayani Tuhan cukup sampai umur 60 tahun. Jadi dari umur 60 tahun sudah kembali ke tua. Enggak. Melayani Tuhan sampai Tuhan kasih umur berapa kita hidup di dunia ini. Nanti kalau sudah mati Bapak Ibu, jangan kita mengharapkan penyucian lagi. Gak ada penyucian setelah kematian. Ada amin. Karena banyak dokter sekarang kenal saja. Nanti waktu kau mati akan ada penyucian. Penyucian di mana dosa-dosamu akan disucikan. Karena ada orang di dunia yang mendoakan. Itu ajaran Kristen Protestan. Kristen Protestan mengajarkan Yesus sudah menyucikan dosa-dosamu selama hidup di dunia. Waktu kembali kepada Sang Pencipta, kita sudah mendapat tempat yang nyaman. Karena dalam konteks penjahat Taman Firdaus ini sedikit dokter, supaya Bapak Ibu tidak mendengar ajaran-ajaran pada nenek tua. Saya pernah didoktrin oleh nenek tua, itu bukan oknum cuma saudaranya dari oknum karena satu marga. Dia bilang begini, Nako, kalau betul itu seperti firman Tuhan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kalau kau punya setan, tidak apa-apa kau rajin ke gereja. Wah, aku bilang,
Itu kalau belum, itu kan saya sudah tahu. Itu kalau belum, begitu kah? Iya, nggak apa-apa. Salib di depan, setan di belakang. Wih, itu nggak apa-apa. Alkitab juga mendukung kakaknya. Karena saya bodoh, nggak tahu, oh iyalah, nggak apa-apa. Ibadah, ya ibadah. Setan tetap jalan. Itu dulu. Tapi sekarang salib di depan, di belakang tidak salib. Amin. Apapun yang terjadi, saya dengan gembala sudah tetapkan kami mau menjadi full timer. Apa full timer? Semuanya dua-duanya melayani. Gak ada cari yang lain. Terserah Tuhan mau buat kami pas-pasan, hidup menderita, suka-suka Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memelihara melebihi burung-burung yang ada di udara. Amin. Dan sampai sekarang yang puji Tuhan masih hidup, dia bertambah sedikit gemuk. Sampai sekarang hidup saya kalau bersyukur. Dan waktu Tuhan bilang, waktu masa muda kau khotbah, dan nanti sampai akhir kau jangan berpaling dariku, mampus berarti. Ya Bapak Ibu Saudara, saya bawa Tuhan dalam PL juga. Kita tidak bisa biarkan PL dan PP itu berpisah. PL dan PP bersama-sama. Kalau kita minta dihukum, kalau kita setia, kita diselamatkan. Kalau begitu, Simon Petrus dia sampai mati kan mau memuliakan Tuhan. Pertanyaan itu ditujukan sampai kita. Sampai mati maukah kau memuliakan Tuhan Bapak Ibu? Jangan jawab, laksanakan sepanjang hidup. Amin. Ada remaja, jangan pilih yang namanya Muhammad, Soleh atau yang lain-lain. Kalau Zakheus, Lukas, Yohanes, terserah. Tahu maksud saya kan? Sepanjang pelayanan, sepanjang melayani Tuhan, masa Bapak Ibu Saudara-saudari, perusahaan ini lagi gonjang-ganjing. Jangan biarkan iman gonjang-ganjing. Amin. Karena ada perusahaan yang Tuhan sanggup melakukan perkara itu, dan kita hanya melakukan yang sanggup dengan kekuatan kita. Kerja silakan kerja, itu yang lain di luar dari batas kemampuan kita, kita serahkan sama Dia. Allah yang Wakbar, Allah yang Ahad. Amin. Nah, itu pakai bahasa sedikit menyerah. Kita masuk ke dalam Allah yang Esa dan Allah yang Esa. Kalau begitu, ini poin yang terakhir kalau nggak salah. Oh bukan, masuk lagi. Ini dia. Simon Petrus matinya memuliakan Allah. Oh iya, terakhir. Kalau paling enak kata-katanya apa? Ada yang baca terakhir supaya bisa hidup lagi. Cara kita menjadi orang spesial di hadapan Tuhan. 3, 2, 1. Ikuti Yesus dan lakukan perintahnya sebagai tagline dalam hidup kita. Amin. Kalau begitu menjadi style life dalam hidup, ada dong yang diangkat yang harus dilakukan. Ada ayat 19. Ikutlah aku. Kalau ikut Tuhan berarti sudah harus beda dari dunia, walaupun kita masih tinggal di dunia. Dulu sebelum ikut Tuhan, tangan ini dengan tangan, bukan membantu tinju orang. Tapi sekarang dari Tuhan dengan tangan untuk membantu. Mungkin waktu masih belum ikut Tuhan suka tipu, tapi waktu sudah ikut Tuhan kita sudah jadi mantan tukang tipu. Amin. Bapak Ibu, mana yang lebih baik? Mantan tukang tipu atau mantan orang baik? Ayo Pak, mana yang lebih baik? Mantan orang baik atau mantan tukang tipu? Mantan tukang tipu. Mana yang lebih baik, Ibu? Mantan istri
mantan istri yang baik, mantan istri yang penjahat. Jadi bagaimana dosa-dosa kita sudah mantan? Amin. Lebih pada kiri kanan kita sudah mantan semuanya. Bapak Ibu, kalau sudah mantan kita puji Tuhan. Amin. Makanya itulah dibilang Tuhan, itu aku semuanya harus jadi mantan. Mantan yang jahat menjadi mantan yang baik. Kesimpulannya, mari kita baca bersama-sama di Taman Terang 3, 2, 1. Kalau kita sudah dikhususkan oleh Tuhan, jangan lagi mau dikhususkan dan terhasut oleh orang-orang dunia. Amin Bapak. Yang kedua, Ibu, kita kuat dulu. Kalau di pagi ini Tuhan berkata kepada kita, aku mengasihimu, responi panggilannya, karena di luar Yesus semuanya. Amin Ibu. Jadi kalau suami cintanya karena dalam Tuhan itu asli, gak usah uji-uji lagi itu. Amin Ibu, biasanya itu suka menguji suamiku. Aku beli nomor baru, aku mau SMS tengah malam. Hai, apa kabar? Cocok. Tak usah lagi. Amin Bu. Karena kalau sudah di dalam Yesus itu asli loh. Gak ada lagi kawan menawar. Tak usah lagi dulu bilang suami mau buka jantung biar mati. Itu sudah asli. Yang ketiga, mari kita baca 3, 2, 1. Kuatkanlah terbuka hatimu, sebab orang yang mengikut Yesus dan dikhususkan pasti akan menemukan tantangan dan rintangan. Ini yang menjadi pengikut Kristus yang hebat. Amin. Karena pengikut Tuhan pasti banyak tantangan dan rintangan. Pasti orang tak suka. Makanya banyak orang takut. Kalau di sosok beriman, itu lebih takut dengan sosok beriman. Coba dikawin, kau itu penjahat sekali. Iya tuh. Bukan. Pak kata. Kayaknya lebih takut dibilang sosok beriman daripada sosok penjahat. Ya, itu makanya kalau kesaksian saya akan melihat-lihat waktunya. Karena Bapak Ibu kita pagi ini punya kesaksian masing-masing. Amin. Kesaksian yang membuat kita bisa melihat kebaikan Tuhan, perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa kuat dan teguh di dalam panggilan kita. Karena saya tidak tahu apa yang akan kita temukan di depan nanti. Kalau itu tantangan, puji Tuhan. Kalau itu rintangan, puji Tuhan. Sebab segala sesuatu semuanya itu puji Tuhan. Amin. Dan kalau perusahaan ini goncang, puji Tuhan. Tidak melatih Bapak Ibu apakah mengandalkan perusahaan atau mengandalkan yang punya lebih tinggi dari perusahaan ini. Pak Lepa masih kenal sama beliau. Coba nanti tanya Bapak Ibu yang katanya Pak Lepa. Pak Lepa kenal bos dari Yerusalem yang katanya Yeka, putra Daud yang suruh. Tanya saja. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih firman-Mu yang sudah memberikan penjelasan kepada kami. Kalau kami orang-orang yang sudah dikhususkan, yang sudah dipilih Tuhan untuk mengikut Tuhan. Biarlah setiap poin-poin yang kami sudah baca, kami merenungkan kembali. Siapakah kami? Siapakah kami Tuhan? Kami tidak bisa samakan dan kami tidak bisa memberikan penilaian kami terhadap Tuhan. Ajarkan kami Bapa, supaya kami yang berdosa ini, orang yang hina ini, yang dilayakkan oleh anugerah-Mu, yang sudah dipilih, yang sudah dikhususkan, biarlah Tuhan pakai menjadi bencana
untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah iman kekristenan kami bukan hanya begitu saja, tidak ada mengalami peningkatan, melainkan mengalami penurunan. Ajarkan kami supaya kami bisa berbeda dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, tanggal 3 kami akan berangkat. Kami izin tanggal 6 berangkat dari Pontianak ke Medan, dan tanggal 15 baru kembali. Itu pun gembala karena saya harus lanjut lagi sekolah tanggal 16. Jadi kami izin, kalau saya tidak ada di rumah, bukan kami kabur. Kami izin mau pulang ke Medan, ada urusan keluarga. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Diserahkan kepada penerima. Salam. Salam. Ya, kami atas nama pengumuman Gembala Sidang ini yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang boleh hadir menikmati ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, dengan kesibukan kita pribadi dan kita boleh hadir untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami dari Badan Pengumuman juga